Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Reza dari Wiranesia Madiun. Kali ini dalam sesi tanya jawab saya akan menjawab pertanyaan tentang ketika bisnis sedang gulung tikar dan hanya tersisa uang 1 juta rupiah. Sebaiknya usaha apa yang bisa dijalankan? Kemudian agar usaha ini bisa tetap survive di tengah pandemi. Jika bicara tentang modal ya, kita mendengar kata 1 juta mungkin untuk memulai sebuah usaha itu terbilang cukup kecil dan kadang-kadang kita bingung mau kita apakan. Di sini saya akan mencoba membedah beberapa hal yang terkait dengan memulai usaha baru. Tentunya sebisa mungkin harus dimodifikasi agar uang 1 juta itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik. Kemudian nanti juga insya Allah akan ada video dari Pak Imron tentang motivasi usaha. Jadi saya membedah tentang mekanisme usahanya, nanti Pak Imron yang memberikan motivasi, memberikan bagaimana pandangan-pandangannya insya Allah. Untuk yang pertama, kita inventarisir dulu poin modal. Modal di sini tidak selalu berupa uang. Saya membagi menjadi 3, menjadi inventarisir barang yang sudah kita miliki, capital, dan skill. Inventarisir adalah segala sesuatu yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita pernah gunakan sebelumnya bagi yang sudah memulai usaha dan tidak dijalankan lagi. Di sini ada modal berupa barang, dan yang kedua relasi. Relasi ini mungkin dari konsumen setia kita, mungkin dari kenalan-kenalan kita, dari teman-teman kita yang kita kenal atau tercatat di phonebook kita, bisa dari komunitas-komunitas kita. Kemudian capital ini berupa uang. Uang ini yang nanti jumlahnya akan menyesuaikan dengan berapa yang kita miliki dan usaha apa yang akan kita jalankan. Kemudian skill. Kenapa skill masuk ke modal? Karena modal tanpa skill ini sama saja dia hanya akan memainkan uang dan barang. Sementara dia kemampuannya ini tidak dipoles. Nah, skill ini harus dipetakan, dia sudah memiliki kemampuan apa, misal berdagang, misal dia skillnya ini mengajar, misal skillnya ini dia pelayanan, itu bisa dimasukkan ke dalam poin modal. Kemudian setelah modal ini berjalan, modal ini dijalankan, masuk ke fokus usaha. Fokus usaha ini akan dibedakan lagi menjadi minat. Minat di sini adalah ketertarikan kita kepada usaha itu seperti apa, dalam hal apa. Jadi dari pilihan skill-skill tadi, kemudian kita menemukan minatnya. Saya ingin berdagang, saya ingin bertani, saya ingin menjadi peternak. Itu menjadi apa yang harus dituliskan di dalam poin minat ini. Kemudian dari minat dan skill akan dijadikan relevansi, di mana relevansi ini mensinkronkan antara apa yang ingin kita lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang kemampuan apa yang sudah kita miliki. Jadi memulai bisnis sebisa mungkin skill dan minat itu bukan berada pada poin 0, tetapi dia sudah memiliki skill walaupun dia belum maksimal, tetapi dia bisa menemukan minat yang akan digunakan untuk meningkatkan skill ini. Kemudian setelah dua hal ini masuk ke perencanaan, ada namanya penyusunan analisa. Kita bisa gunakan analisa semacam ini, SWOT. Jadi memetakan kekuatan kita, kelemahan, tantangan, dan peluang kita dalam menjalankan usaha. Kemudian
apa yang menjadi kekurangan ini harus ditingkatkan, yaitu skill yang kurang agar mencapai relevansi ini harus ditingkatkan. Kemudian penyiapan sarana dan prasarana bisa dari inventarisir barang yang sudah kita miliki itu kita perbaiki atau kita remajakan, atau bisa dengan pengadaan barang-barang baru, atau dengan menyempurnakan apa yang sudah ada. Kemudian saluran promosi ini yang harus dipikirkan juga, karena suatu usaha tentunya tidak bisa lepas dari pemasaran, dan pemasaran itu adalah inti akhir dari usaha. Kita bisa buat, kita bisa menyajikan, tapi kita tidak bisa menjual. Itu tantangannya sangat berat. Sementara hasil yang ingin kita dapatkan semua itu bergantung pada apa yang berhasil kita jual, apa yang bisa berhasil kita berikan kepada konsumen kita. Action bisa kita jabarkan menjadi pembuatan SOP, bagaimana kita menyajikan suatu produk dengan standar operasional prosedur yang terukur. Jadi dimanapun kita membuat produk, dimanapun kita menghasilkan barang atau jasa, itu ada parameternya, yaitu untuk mencapai ini barang ini sudah layak atau tidak, dan itu kita yang menentukan. Jadi setiap konsumen kita harapkan layanan yang diberikan atau barang yang kita berikan itu sama kualitasnya. Kemudian manajemen usaha meliputi manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya, itu segala macam juga harus walaupun ini usaha yang kecil, tapi juga harus ada pencatatan yang cukup rapi. Karena apa? Karena dari pencatatan ini kita bisa mengevaluasi apa yang sudah dan akan kita lakukan ke depan. Kemudian kalau usaha itu sudah berjalan, pastinya sesekali kita harus melihat ke belakang. Kita nggak mungkin jalan terus ke depan tanpa melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keunggulan kita, itu kita masukkan ke dalam poin monitoring dan evaluasi. Kenapa monitoring evaluasi ini penting dalam semua usaha? Karena tantangan ke depan juga semakin besar, pesaing semakin banyak, terus layanan yang diinginkan oleh konsumen itu juga akan semakin meningkat. Jadi katakanlah sekarang konsumen senang dengan kualitas kita yang seperti ini, 2 bulan lagi belum tentu keinginan mereka itu sesuai dengan yang kita hasilkan sekarang. Mereka pasti meminta yang lebih dari sekarang. Katakanlah laundry, sekarang sudah rapi, wangi, besok ke depan pasti dia akan mencari yang lebih bersih lagi, lebih wangi lagi. Bagaimana dia ingin mendapatkan segala sesuatu yang perfect. Inilah pentingnya monitoring evaluasi. Ini bisa dinilai dari penilaian kinerja, bisa dilakukan oleh internal dari kita sendiri, kemudian dari eksternal. Eksternal bisa kita lakukan dengan membangun kedekatan dengan konsumen. Membangun kedekatan dalam artian secara profesional kita hidup dari konsumen, kita hidup untuk konsumen, dan kita hidup untuk melayani apa yang mereka mau. Ketika konsumen merasa puas, dia akan memberikan penilaian yang bagus. Tetapi ketika memberi penilaian yang buruk, itu menjadi PR bagi kita. Jangan semata-mata dimaknai mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan, mereka iri dengan apa yang kita lakukan, mereka merasa kita nggak mampu melakukan ini. Tapi jadikan itu sebagai motivasi. Saya kurang di ini, jadi saya harus berbenah di sini. Kemudian efisiensi dan produktivitas, kita memonitor dan mengevaluasi 2 poin ini karena kapasitas produksi kita sebisa mungkin harus kita maksimalkan.
kita mampu menghasilkan katakanlah 100 kilo beras setiap hari, tetapi kita hanya bisa menghasilkan 20 kilo. Di situ secara tidak langsung kita sudah melihat kerugian 80 kilo yang seharusnya kita bisa maksimalkan itu hilang dan tidak mampu kita ambil. Itu menjadi PR kita, apa yang salah dari kita. Kemudian efisiensi, bagaimana kita menciptakan suatu barang ataupun jasa itu seefisien mungkin. Dengan tujuan apa? Semakin kecil biaya berarti otomatis semakin besar profit. Semakin besar profit berarti semakin besar kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen. Coba bayangkan jika harga barang Rp100, sementara ongkos produksi mendekati Rp80. Kita hanya punya Rp20. Dengan Rp20 itu kita bisa berbuat apa? Tapi jika kita bisa menekan biaya produksi menjadi Rp50, kita masih punya tambahan Rp30 lagi untuk kita meningkatkan kapasitas. Kita meningkatkan kapasitas, otomatis pelayanan yang kita berikan akan meningkat. Dan yang terakhir, muara dari semua usaha adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen kita anggap sebagai tujuan akhir ataupun goal yang diinginkan semua produsen ataupun penjual. Kepuasan konsumen ini dapat dinilai dari dua hal. Repeat order bagi konsumen kita yang sudah menjadi konsumen kita, kemudian adanya peningkatan order ataupun konsumen. Repeat order bagi konsumen yang sudah menjadi konsumen kita berarti ada loyalitas di situ. Kepercayaan mereka mulai tumbuh pada usaha kita. Repeat order. Kemudian peningkatan omset dan konsumen. Dengan mulai tumbuhnya konsumen setia, otomatis secara tidak langsung itu menjadi sarana promosi kita. Mereka secara mulut ke mulut ataupun via komunitas yang mereka miliki pasti akan merekomendasikan usaha kita. Memang dampaknya tidak langsung dan bisa dilihat dari peningkatan omset kita. Katakanlah 1 juta sebulan meningkat jadi 1,5. Itu bisa jadi dari peningkatan repeat order dan juga ada konsumen lain yang dibawa oleh pelanggan setia kita selain kita melakukan promosi sendiri. Kemudian konsumen, peningkatan konsumen bisa kita simpulkan seperti ini. Kita biasa melayani katakanlah 1 bulan 100 konsumen. Kemudian pada bulan kedua kita melayani 200 konsumen. 200 konsumen ini peningkatannya 100 konsumen dalam 1 bulan. Itu bisa dibedah menjadi beberapa faktor ya. Kenapa konsumen meningkat? Karena satu, mungkin kualitas pelayanan di tempat lain menurun, jadi melimpahkan ke kita. Yang kedua, mereka coba-coba. Yang ketiga, bawaan dari